Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mimin yaitu KW7. Nah, kali ini Mimin akan nyeritain Jigokuraku atau Hell Paradise, guys. Ya, tentunya yang season 2-nya, guys. Berhubung banyak sekali requestan dari kalian, "Bang, season 2-nya kapan, Bang? Bang, kapan upload, Bang?" Sabar, guys. Baru juga rilis 2 episode. Santai-santai, kita nikmati jalan ceritanya, guys. Oke, kalau gitu sebelum lanjut ceritanya, coba guys subscribe dulu guys channel Mimin biar tambah berkembang. Oke, kalau gitu kalau sudah subscribe kita gaskan aja ke videonya. Nah, di awal episode kita akan diperlihatkan seorang Algojo Asaemon bernama Jika. Di sana si Jika ini dimintai keterangan oleh bawahan Shogun soal Pulau Shinsengkyo karena telah berhasil kembali hidup-hidup dari pulau tersebut. Nah, si Jika ini bercerita kalau sebenarnya dia pergi ke pulau itu 2 hari yang lalu. Ia ditugaskan mengawasi si Buddha pembunuh bernama Horubo. Lah, di atas perahu sebelum mereka sampai di pulau, si Horubo ini malah gelut dengan asa cobe dan meninggoy di sana. Ia sempat menginjakan kaki di pulau, namun 60 orang sudah meninggoy sebelum sampai di pulau. Ia beralasan untuk kembali pulang dan mengabari kematian keluarga korban. Si Jika menyarankan Kusogun untuk menjauhi pulau itu karena pulau itu bukan bagian dari dunia ini. Bawahan Kusogun sempat marah karena Jika dengan tidak langsung mengatakan kalau Kusogun itu bodoh karena mengusik pulau Shinsengkyo. Namun si Sugen selaku junior Jika meminta maaf atas kelancangan seniornya. Nah, setelah itu bawahan Shogun membacakan surat perintah resmi dari Shogun yang isinya klan Yamada sekali lagi akan pergi ke pulau Shinsengkyo dan Sugen akan bertugas mengawasi orang-orang yang mendarat di pulau tersebut. Setelah itu, Sugen memarahi Jika atas kelancangannya kepada kesogunan tadi. Sugen menjelaskan kalau orang yang ditugaskan ke pulau tersebut adalah para ninja dari Iwagakure. Karena orang-orang yang terpidana ternyata sudah dihabisi oleh para ninja dari Iwagakure. Makanya pemimpin Iwagakure akan membantu Shogun mengeksplorasi pulau tersebut dengan mengirimkan ninjanya ke pulau tersebut. Di sana si Sugen menyuruh Jika untuk ikut ke pulau itu lagi, namun ditolak mentah-mentah. Si Sugen menangis karena mengkhawatirkan kondisi teman-temannya yang sudah duluan berangkat ke pulau tersebut namun belum juga kembali. Ternyata si Jika juga membawa potongan monster dari pulau tersebut. Si Sugen sempat menyentuh monster itu dan tidak merasakan energi kehidupan di dalamnya. Nah, setelah itu si Sugen ini menemui 2 ninja Iwagakure yang akan berangkat berempat bersama dengan Jika. Nah, setelah itu kita akan diperlihatkan markas para Tensen atau para dewa pulau Shinsengkyo. Sementara si Sagiri dan teman-teman berencana keluar gerbang karena berdiam diri di sini mungkin akan berbahaya. Si Sagiri berniat untuk kembali dari pulau ini dengan selamat, tentunya bersama teman-temannya yang masih hidup. Nah, setelah itu kita akan diperlihatkan rombongan Gabimaru yang sedang menuju istana Shinsengkyo. Di sana si Gabimaru masih belum mengingat misinya dan tujuannya berada di pulau ini karena energi Tao di kepalanya hilang. Namun di tengah perjalanan si Gabimaru dan rombongan malah ketemu dengan Asa Chobei dan adiknya Toma. Namun tanpa penjelasan, ujuk-ujuk si Chobei ini malah menyerang Gabimaru. Dan akhirnya gelutlah mereka berdua. Pada awalnya si Gabimaru ini mematahkan leher Asa Chobei, namun si kampret ini masih bisa bangkit lagi ya karena tubuhnya sudah bercampur dengan cairan tan ketika dibuang di lubang kemarin itu, guys. Kemudian si Mei memperingati Gabimaru kalau Tao Chobei bertambah besar. Sontak si Chobei bangkit dan membanting Gabimaru. Sampai-sampai si Gente dan Fuchi ini heran karena si Gabimaru barusan mematahkan lehernya. Dan akhirnya gelut pun berlanjut. Ternyata si Chobei ini bisa beregenerasi setelah serangan brutal dari Gabimaru menghancurkan beberapa organnya. Sampai-sampai si Gabimaru ini sempat terheran. Setelah itu si Gabimaru agak sedikit kesulitan karena serangan dari Chobei makin kuat. Di sana si Gentet bertanya kepada Mei kenapa si Gabimaru makin melemah dan tidak seperti biasanya. Mei mengatakan kalau tahu Gabimaru terlihat aneh. Terlihat tahu di kepalanya tidak ada.
Mei menegaskan kalau Gabimaru ingin menang, ia harus menjadi lemah dan tak hanya kuat saja, karena kelemahan adalah benih kekuatan. Dan gelut pun berlanjut lagi guys. Di sana masih seperti biasa, si Chobe ini masih bisa bergenerasi seperti semula. Ia menyuruh adiknya yaitu Toma untuk menghabisi teman-teman Gabimaru. Di sana si Toma ini menyerang Gentet karena tangannya putung. Namun baru sekali menyerang, si Toma ini langsung tumbang disundul oleh Gentet. Si Gentet marah-marah karena ia merasa diremehkan. Namun sebrutal apapun Toma menyerang, serangannya itu terlihat asal-asalan dan dapat dengan mudah diatasi Gentet. Di sana si Gentet menghajar Toma dengan tangan kosong serta berkata seandainya Toma dan kakaknya mau bekerja sama maka ia tak akan menghajarnya. Si Toma menjawab kalau ia akan terus mengikuti kakaknya sampai kapanpun dan tidak suka berkelompok dengan orang lain. Ia mengaku kalau ia hanya memanfaatkan para bandit gunung yang ia pimpin sebagai pion dan tidak pernah menganggap mereka teman ataupun kelompoknya. Nah setelah itu si Toma ini menyuruh Doshi untuk membunuh Fuji dan juga Mei. Nah kita kembali ke Gabimaru. Ternyata si Chobe bisa melihat pergerakan Gabimaru karena melihat energi Tao di dalam tubuh Gabimaru. Dengan keras si Chobe menghantam Gabimaru hingga tersungkur. Melihat kondisinya akan dikalahkan, Gabimaru mengingat perkataan gurunya kalau ninja itu tidak akan mati begitu saja. Ia harus memberi damage maksimal sebelum kematiannya. Akhirnya si Gabimaru mengerahkan semua kemampuannya hingga membuat api keluar dari tubuhnya. Si Chobe pun diserang dengan berbagai jurus andalan Gabimaru. Ketika si Chobe terpojok, ia terpikir kalau ia juga tidak akan kalah dan ada sesuatu yang harus ia lindungi. Saat si Fuji berhasil menghabisi Doshi, ia melihat ke arah Gabimaru dan Chobe kalau keduanya menggunakan semua kemampuannya. Terlihat kalau si Chobe ini berubah menjadi makhluk itu yang kayak iblis gitu loh guys, sehingga membuat adiknya terheran-heran. Saking brutalnya, pertarungan mereka tuh membuat orang yang melihatnya menjadi khawatir. Ketika si Chobe menggunakan mode iblisnya, ternyata Chobe tidak bisa berpikir normal. Dalam artian Chobe ini dikendalikan oleh kekuatannya itu. Melihat pertarungan Gabimaru, Mei berkata kalau Gabimaru mungkin tidak bisa menang karena tidak ingat cara menggunakan Tao. Saat si Gabimaru berpikir akan mengorbankan nyawanya demi membunuh Chobe, di sana ada bayangan istri Gabimaru yang berusaha menghentikannya. Si Gabimaru sempat terhenti sejenak, namun ia pun tetap maju demi membunuh Chobe. Melihat kakaknya yang sudah tidak mengingat jati dirinya, si Toma pun bergegas menghentikan kakaknya hingga sang kakak ini sadar. Namun ya si Toma itu ternyata terluka guys karena menghentikan kakaknya. Saat Toma sedang menyadarkan kakaknya, Gabimaru tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan hendak menghabisi mereka semua. Namun karena Mei melihat tahu Gabimaru tinggal sedikit dan jika ia menggunakan kekuatannya bisa saja Gabimaru mati, akhirnya si Mei menghentikan serangan Gabimaru dengan menghancurkan permukaan tanah. Setelah permukaan tanah hancur, si Gabimaru masih sempat menyelamatkan diri, namun si Chobe terjatuh ke dasar jurang karena serangan dari Gabimaru. Namun setelah menggunakan kekuatan taunya, si Mei ini malah berubah wujud menjadi dewasa guys, hingga membuat si Gentet dan Fuji heran. Nah di tempat lain, si Sagiri dan kawan-kawan yang hendak keluar dari istana Tencent melihat pemandangan yang tidak biasa. Nah di perjalanan, si Hoko merasa kalau manusia yang datang ke sini adalah manusia yang tidak biasa karena berhasil membunuh salah satu Tencent. Hoko percaya kalau manusia-manusia ini kelak akan mengubah nasib pulau tak terjamah ini. Nah, sesampainya di depan gerbang, rombongan Sagiri dan rombongan Fuji akhirnya bertemu. Hoko berkata kalau rombongan Fuji pasti dari sungai yang merupakan sarang para Shoshin atau monster yang gak jelas itu guys. Si Hoko bahkan takjub karena para manusia ini berhasil mengalahkan Doshi yang derajat dan kemampuannya itu ya tentunya lebih tinggi dari para Shoshin. Setelah itu si Fuji ini bersedih karena teman akrabnya yaitu Senta, si gendut berkacamata itu telah meninggoy. Mereka rapat dan berniat akan menjauh dari istana Tencent ini untuk menyelamatkan diri. Karena si Tencent ini bukan sembarang makhluk yang dapat dikalahkan begitu saja. Si Sagiri menenangkan Mei yang lagi kehabisan Tao. Sedangkan si Gentet ini menjelaskan kalau Toma adalah musuh dalam selimut yang artinya adalah musuh.
Setelah itu si Sagiri menghentikan Gentet yang hendak menebasnya, beralasan kalau mungkin Toma punya alasan tersendiri melakukan hal tersebut. Di sana si Fuji menjelaskan kalau kondisi Gabimaru saat ini kehabisan tahu dan kehilangan jati dirinya dan juga ingatannya. Saat si Sagiri hendak menenangkannya, si Gabimaru ini malah ngamuk. あなたは誰ですか? Sagiri menjelaskan kalau Gabimaru sekarang kehilangan jati dirinya karena Tao di dalam dirinya hampir habis. Yang intinya jiwanya itu terkikis oleh Tao. Makanya Gabimaru tidak bisa mengenali mereka semua. Sagiri perlahan mendekati Gabimaru karena ingin menyalurkan Taonya agar Gabimaru sembuh. Pada awalnya si Gabimaru ini terus-terusan menepis tangan Sagiri yang hendak menyentuhnya. Namun karena kesabaran Sagiri sudah habis, ia memaksa Gabimaru hingga membuatnya terbaring. Gentet mengira kalau itu adalah Bojujutsu atau seni bercinta para Tenshin. Mei menjawab kalau itu bukan Bojujutsu, namun efeknya itu mirip. 触れ合いでタオが循環回復してる。 Nah setelah itu kita diperlihatkan si Chobe yang terjatuh namun masih sempat selamat. Ia menyadari kalau ia dilahap Tao hingga kehilangan jati dirinya. Dan ternyata si Chobe malah jatuh ke sarang Soshin. Melihat banyak Soshin, si Chobe ini malah seneng karena bisa menjadikannya latihan pengendalian Tao. Nah kemudian kita diperlihatkan rombongan Sagiri yang lagi memasuki gua. Di sana Gentet meremehkan Shion karena terlalu takut dengan namanya Tenshin. Yuzuriha menjelaskan gimana nggak takut. Kita tuh butuh berlima untuk mengalahkan Tenshin dan itu pun sangat sulit. Di sana ternyata ingatan Gabimaru sudah kembali seperti semula guys. Setelah si Shion ini bertanya tentang pengalamannya menghadapi Tenshin. Si Gabimaru saja loh sempat ketakutan menghadapi Tenshin. Namun walau demikian dia tuh tidak bisa pulang dengan tangan kosong guys. Yuzuriha menjelaskan kalau istrinya mungkin cuma ilusi yang dibuat gurunya agar dapat dengan mudah mengendalikan Gabimaru. Namun si Gabimaru ini bersikeras untuk menuntaskan misinya, mengambil ramuan keabadian demi bertemu istrinya. Dia sangat yakin guys kalau istrinya itu bukanlah ilusi yang dibuat-buat gurunya. Ya pokoknya itu dia ingat semuanya, ingat suaranya, ingat ciri-cirinya, ingat aromanya, bahkan mengingat namanya kembali kalau istrinya itu bernama Yui. Gentet pada awalnya itu tidak setuju karena Gabimaru ini menyeret semua orang dalam masalah ini demi bertemu wanitanya. Namun si Gentet ini takjub karena Gabimaru melakukan semua itu hanya untuk bertemu istri yang ia sayangi. Dan ia mengakui kalau Gabimaru adalah pria sejati. Melihat Gabimaru memperlihatkan sisi lemahnya, si Shion melihat kalau energi Tao di dalam diri Gabimaru meningkat drastis. Ya mungkin inilah yang dimaksud dengan Meges, kalau Tao itu adalah kekuatan dan kelemahan. Ketika seorang mempunyai keduanya, maka Tao di dalam dirinya bisa saja bertambah. Nah di tempat lain, setelah si Chobe menghabisi para Soshin, pimpinan Tenshin bernama Rin datang di belakang Chobe. Dan akhirnya episode 1 dan 2 pun selesai. Oke kalau gitu guys, Mimin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you again in the next video.